Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Harapan dan doa Ibu kita semua dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh sukacita. Di saat pandemi ini, di mana kita harus belajar dari rumah, tapi itu tidak membuat kita patah semangat. Kita tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk berkarya, semangat untuk menuntut ilmu. Pada minggu lalu, kita sudah belajar tentang ilmu kimia. Apa saja yang termasuk di dalam ilmu kimia? Apa hubungan ilmu kimia dengan hubungan ilmu kedokteran? Ilmu kimia dengan ilmu pertanian, ilmu kimia dengan ilmu geologi. Hari ini kita belajar metode ilmiah dan sikap ilmiah. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan siswa dapat menjelaskan metode ilmiah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran berakhir diharapkan 1. Siswa dapat menjelaskan metode ilmiah. 2. Siswa dapat mengurutkan langkah-langkah metode ilmiah. 3. Siswa dapat mengimplementasikan sikap ilmiah. 4. Siswa dapat mendesain rancangan percobaan ilmiah yang menerapkan metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah. Langkah awal penelitian adalah melakukan perencanaan. Perencanaan sangat penting untuk keberhasilan suatu eksperimen. Jika gagal dalam perencanaan, berarti merencanakan untuk gagal. Rencana penelitian harus disusun secara runut dan mendetail. Langkah-langkah metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka, yang memungkinkan adanya jawaban yang beragam. Rumusan pertanyaan perlu dicari jawabannya melalui eksperimen. 2. Menemukan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan. Hipotesis harus logis dan diajukan berdasarkan fakta. 3. Menetapkan variabel penelitian. Variabel percobaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Ada 3 jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat atau bergantung, dan variabel tetap. 4. Menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja yang terperinci dan runut. Urutannya dibuat ringkas, namun dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus dilakukan. Langkah kerja sebaiknya dibuat dalam bentuk diagram alir. 5. Mengumpulkan data. Setiap gejala yang terjadi dalam percobaan harus dicatat saat itu juga untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data perlu diorganisasi untuk memudahkan analisis dan mengumpulkan hasil percobaan. Perlu dipersiapkan tabel data pengamatan sebelum melakukan percobaan. 6. Mengolah dan menganalisis data. Tabel dan grafik merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk menyusun dan menganalisis data. Tabel dan grafik menampilkan variabel terikat yang berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel bebas. Analisis data juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan program komputer. 7. Membuat kesimpulan. Hasil analisis data menghasilkan pola atau kecenderungan yang dapat dijadikan landasan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan. Dalam menyusun suatu kesimpulan, harus diputuskan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Penelitian juga harus diulang beberapa kali sebelum menarik kesimpulan. Mengkomunikasikan hasil penelitian. Sosialisasi penting dilakukan agar hasil penelitian diketahui pihak lain. Hasil penelitian dapat dikomunikasikan melalui 2 cara, yaitu tertulis dan lisan.
Sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah suatu sikap menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar, tanpa mengenal putus asa, dengan ketekunan dan keterbukaan. Sikap ilmiah mengandung 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen tingkah laku. Sikap ilmiah selalu berkenaan dengan suatu objek yang disertai dengan perasaan positif atau negatif. Macam-macam sikap ilmiah. Jujur. Jujur adalah sikap yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun tidak dikurangi. Terbuka. Seorang ilmuwan akan menghargai setiap gagasan baru dan mengujinya sebelum diterima atau ditolak. Pemberani. Seorang ilmiawan harus memiliki sikap pemberani dalam menghadapi ketidakbenaran, kepura-puraan, penipuan, dan kemunafikan yang akan menghambat kemajuan. Kreatif. Ilmuwan harus mempunyai sikap kreatif yang berfokus pada proses berpikir, sehingga menumpukan ide-ide unik atau kreatif, dan berkemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Kritis. Sikap kritis direalisasikan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dengan jalan bertanya kepada siapa saja yang diperkirakan mengetahui masalah, maupun dengan membaca sebelum menentukan pendapat untuk ditulis. Toleran. Seorang ilmiawan tidak merasa paling benar, bersedia belajar dari orang lain, memiliki tenggang rasa tinggi dan jauh dari sikap angkuh. Skeptis. Skeptis adalah sikap kehati-hatian dan kritis dalam memperoleh informasi sebelum teruji dan didukung fakta yang kuat. Optimis. Optimis adalah berpengharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu, tidak putus asa, dan selalu berkata, "Beri saya kesempatan untuk berpikir dan mencoba mengerjakannya." Rela menghargai karya orang lain. Sikap rela menghargai karya orang lain diwujudkan dengan mengutip dan menyatakan terima kasih atas karangan orang lain. Menjangkau ke depan. Sikap menjangkau ke depan yaitu berpandangan jauh, mampu membuat hipotesis dan membuktikannya, serta mampu menyusun suatu teori baru. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua tetap sehat, tetap kuat. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.